Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah, kali ini video ini menyambung cerita, sebenarnya bukan sambungan, tapi ini bagian dari video ini, perjalanan suci Danghyang Nirarta dari Daha, Pulau Jawa sampai ke Pulau Bali. Cerita ini menceritakan di mana Danghyang Nirarta masuk ke mulut sebuah naga, hingga nanti cerita itu diakhiri dengan sejarah desa yang bernama Empu Lagi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya silahkan menonton konten dari channel Jiwa 22. Salam. Dalam perjalanannya, Danghyang Nirarta tiba-tiba bertemu dengan naga yang besar, terbuka mulutnya sangat lebar dengan rupa dan bentuk yang dahsyat mengerikan. Putra-putri dan istrinya terperanjat hebat, nyaris lari cepat-cepat, namun sang pendeta dengan wajah yang tenang masuk ke dalam mulut naga itu. Setibanya beliau di dalam perut naga itu, dijumpainya sebuah telaga yang berisi bunga tunjung teratai 3 warna, yaitu tunjung yang di pinggir timur berwarna putih, yang di pinggir selatan merah, yang di pinggir utara hitam. Ketiga kuntum tunjung itu dipetik oleh sang pendeta, yang merah dikenakan di telinga kanan, yang hitam di atas telinga kiri, yang putih dipegang dengan tangannya, lalu keluar dari perut naga itu seraya mengucapkan Weda mantra, Hayu Werdi. Naga itu musnah dengan tidak meninggalkan bekas. Rupa sang pendeta terlihat oleh istri dan putra-putrinya berwarna merah dan hitam, kemudian berubah berwarna emas. Melihat keadaan yang demikian, maka putra-putri dan istrinya diserang oleh perasaan takut yang amat sangat, sehingga tidak dapat menahan dirinya, lalu lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan tidak tentu tujuannya, masing-masing membawa dirinya sendiri. Danghyang Nirarta setibanya di luar tercengang terperanjat karena anak istrinya tidak ada lagi. Dengan perasaan yang sangat cemas, sang pendeta tergopoh-gopoh mencarinya ke dalam hutan belukar yang rapat dan padat tumbuhannya, tambahan pula hari telah mulai menggelap. Untung tidak jauh dari tempatnya semula didapati istrinya seorang diri duduk bersimpuh terengah-engah dalam kepayahan, pucat pasi, lesu letih tidak dapat berjalan lagi. "Wahai Ketut," kata Danghyang Nirarta, "kemana larinya anak-anak kita?" "Ampun sang pendeta, hamba tidak tahu kemana larinya anak-anak kita, karena mereka lari tak berketentuan dan berpencar masing-masing dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Hamba tidak dapat mengejar mereka karena lesu kepayahan," jawab istri beliau. Sang pendeta merasa cemas dan ada pula getaran perasaan yang tidak enak menyelinap dalam hatinya yang seakan-akan membisikkan ada sesuatu bahaya yang sedang menimpa putrinya. Setelah istrinya reda sedikit payahnya, lalu bangun bersama sang pendeta berjalan perlahan-lahan mencari dan mengumpulkan putra-putrinya di dalam hutan yang gelap diselimuti malam itu. Semalam-malam itu sang pendeta terus berjalan bersama istrinya sambil memanggil-manggil nama putra-putrinya itu. Karena suara panggilan itu maka lama-kelamaan dapat dikumpulkan putra-putrinya seorang demi seorang dan akhirnya kurang lagi seorang, yaitu putrinya yang tertua, Ida Ayu Swabawa belum diketemukan. Empu Danghyang disertai anak dan istrinya terus mencari Ida Ayu Swabawa sambil memanggil-manggil namanya. Setelah lama dicari, ditemuinya telah berbadan halus.
Tampak rupanya pucat lesu. "Apa sebabnya kau lari sampai sejauh ini, anakku?" tanya Dang Hyang Nirarta. "Ampunilah Empu Dang Hyang," jawab Ida Ayu Swabawa. "Sebabnya hamba lari sejauh ini, karena diserang oleh rasa takut yang sangat hebat tatkala melihat rupa ayahanda ketika baru keluar dari mulut naga, sebentar merah, sebentar hitam. Hamba lari dan terus dibuntuti dan dikejar oleh rasa takut itu, sehingga lari hamba, kian lama kian cepat menghabiskan tenaga. Sampai keluar hutan, memasuki daerah desa, lalu baru sampai sekian," katanya lalu Ida Ayu Swabawa terdiam. Wajah mukanya tampak sedih pedih kemudian berkata lagi, "Empu Dang Hyang, hamba malu hidup sebagai manusia lagi, karena merasa cemar diri, penuh dosa. Kasihanilah hamba, ajarilah sungguh-sungguh supaya hamba bersih dari dosa, tidak dilihat orang. Bisa menjadi dewa di surga, tidak lagi menjadi manusia." Petik 2. Dang Hyang Nirarta terharu hatinya mendengarkan kasihan kepada putrinya dan murka kepada orang-orang desa Pegametan itu. "Jangan khawatir, anakku. Ayah akan sedia mengajarkanmu suatu ilmu rahasia, agar anakku terlepas dari segala dosa dan dapat duduk sebagai dewa." Lalu Ida Ayu Swabawa diajar suatu ilmu rahasia Kaparamartan yang berkuasa melepaskan segala dosa. Setelah selesai ajarannya maka Ida Ayu Swabawa menggaib, suci dari dosa, menjadi dewi yang bernama Dewi Batari Melanting, yang akan menjadi junjungan persembahan orang-orang desa di sana. Adapun ketika sang pendeta mengajar ilmu rahasia kepada putrinya, didengar pula oleh seekor cacing kalung, maka secara tiba-tiba musnah dosa cacing itu, lalu menjelma menjadi seorang manusia perempuan yang memohon agar diperkenankan menghamba kepada Empu Dang Hyang dengan menyembah kakinya sang pendeta dan mengajukan permohonan tersebut, sebagai pembalasan jasa beliau memusnahkan dosanya dan ia bisa kembali menjadi manusia. Sang pendeta menerima permohonannya, lalu diberi nama Niberit. Ketika itu istri Dang Hyang Nirarta, Sri Patni Kaniten yang telah diberi gelar Empu Istri Ketut, dalam keadaan payah berdatang sembah kepada sang pendeta. "Empu Dang Hyang, hamba tidak kuasa berjalan lagi. Rasanya ajal hamba akan datang. Izinkanlah hamba turut sampai di sini dan ajarilah juga hamba ilmu yang diberikan kepada putri Ida Ayu Swabawa, agar hamba terlepas dari dosa dan papa kembali menjadi dewa." Dang Hyang Dwijendra menjawab, "Baiklah, adikku. Diam di sini saja bersama-sama putri kita Niswabawa. Ia sudah suci menjadi batari dalam melanting dan engkau boleh menjadi batari dalam ketut yang akan dijunjung disembah oleh orang-orang di sini di desa bersama orang-orangnya yang ada di sini yang akan kupralinakan, hanguskan, agar tidak kelihatan oleh manusia biasa. Semuanya akan menjadi orang halus, orang Sumedang. Dan daerah desa ini kemudian bernama Empulaki," kata Dang Hyang. Setelah mengajarkan ilmu rahasia kepada istrinya maka Empu Dang Hyang mengeluarkan agni rahasia, api gaib, menghanguskan seluruh desa dan penghuninya sekalian.